Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada satupun kebahagiaan, ketenangan, ketentraman kecuali orang yang selalu menyebut nama Allah. Karena sumber ketenangan, sumber kebahagiaan tidak ada dari yang lain, tidak ada dari siapapun, tidak dari apapun, melainkan hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala satu-satunya. Sumber ketenangan, sumber kebahagiaan, sumber kesembuhan, sumber pertolongan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang sanggup, hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mampu. Yang lainnya tidak ada kuasa sedikit pun. Yang lainnya tidak ada kemampuan sedikit pun. Semuanya lemah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai kata ada yang mengaku kuat, dialah pasti terlemah. Dia pasti lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau ada yang mengaku mampu, maka dia sesungguhnya tidak ada kemampuan dan Allah yang mampu. Kalau ada yang mengatakan bahwa dirinya hebat, luar biasa, maka sesungguhnya dia sangat nihil di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun obatnya, tidak ada kemampuan sedikit pun, tidak ada apa-apanya. Allah yang memberikan kesembuhan, kesehatan, perlindungan kepada kita semuanya. Tetapi ikhtiar kita, obat itu makhluk-makhluk Allah yang Allah ciptakan, bisa menjadi lantaran ikhtiar kita. Ikhtiar tidak merubah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang merubah takdir Allah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis qudsinya, adalah hanya doa. Doa bisa merubah takdir Allah. Kemudian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari ikuti yang ingin sembuh, ikuti apa yang disampaikan oleh para ahlinya, ahli medisnya, ahli psikologisnya, kemudian ahli tauhidnya. Lakukan. Obatnya diminum sesuai yang dianjurkan, makan minumnya kita lakukan. Tapi jangan coba-coba hati kita menggantungkan kepada ikhtiar tersebut. Tidak ada sedikit pun ikhtiar yang merubah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau Allah mau, tanpa ikhtiar pasti terjadi. Tapi kalaupun ikhtiar, jutaan cara, jutaan kali, jutaan jenis obat yang kita konsumsi, andai kata Allah tidak menghendaki untuk kesembuhan kita, maka Allah tidak akan menyembuhkan, maka kita tidak akan sembuh selama-lamanya sampai Allah menghendaki kita sembuh. Berapa banyak orang yang datang, yang konsultasi, sudah habis puluhan juta, sudah habis ratusan juta, motor, mobil, rumah, habis semuanya untuk membeli obat, untuk terapi, untuk berobat. Tetapi kenapa belum sembuh, malah semakin parah? Apa sebabnya? Karena bisa jadi jiwanya bergantung kepada ikhtiarnya. Karena orang yang jiwanya semakin tauhid, semakin yakin kepada Allah, maka ikhtiar maksimal dilakukan di jalan yang Allah ridhoi, kemudian dan menikmati prosesnya. Maka sakit pun dia akan menyatakan dalam hatinya ketenangan, akan merasakan rasa syukur dalam sakitnya. Kenapa bisa bersyukur dalam sakitnya? Karena dia merasakan bahwa dengan sakit itu, yang tadinya jauh dari Allah menjadi dekat kepada Allah, yang tadinya jauh dari sholawat jadi semakin rajin sholawat, yang tadinya jauh dari Al-Quran semakin dekat dengan Al-Quran, yang tadinya jauh dari orang tua jadi dekat dengan orang tua, yang tadinya sombong kepada sama jadi lemah lembut.